wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk bermuwajahah, bertemu tatap muka, bertemu secara fisik untuk bersama-sama mengaji dengan bahan kajian kitab Madarijus Salikin karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sekali lagi saya tegaskan bahwa kitab ini adalah kitab tasawuf, tepatnya tasawuf akhlaki, yang lebih banyak bicara tentang persoalan spiritualitas. Ciri pembicaraan persoalan tasawuf atau spiritualitas Islam itu adalah mengedepankan kebersihan hati. Kita tidak akan berjumpa dengan persoalan-persoalan yang bersifat teknis, bahkan seolah-olah hal-hal yang bersifat teknis itu lebih baik dihindari, karena persoalan yang dibahas itu persoalan-persoalan yang kemudian dilihat dengan cara yang sangat khas. Perspektifnya ya perspektif spiritualitas Islam itu. Sehingga apa yang selama ini kita temukan menjadi perdebatan di masyarakat tentang persoalan fikih itu tidak mengemuka di dalam kitab Madarijus Salikin itu. Itu berbeda dengan kitab Zadul Ma'ad yang juga ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu kitab fikih. Banyak persoalan teknis yang dibahas di situ, sampai persoalan kaifiyah, tata cara beribadah pun itu diperdebatkan dengan sangat rinci. Nah, dalam persoalan yang bersifat esoterik atau spiritual, perdebatan itu menjadi sesuatu yang dihindari. Nah, termasuk pada malam hari ini kita berbicara tentang persoalan as-surur, kebahagiaan. Orang seringkali memahami bahwa kebahagiaan atau kegembiraan, kegirangan, kesenangan itu terkait dengan materi. Artinya apa? Seolah-olah materi itu penentu kebahagiaan, untuk membangun kebahagiaan. Kalau kita itu salah persepsi terhadap materi dan termasuk di dalamnya persoalan-persoalan kenikmatan duniawiyah, justru yang kita rasakan bukan kebahagiaan, tapi kecemasan dan ketidakpuasan. Karena apa? Kenikmatan duniawiyah itu tidak akan membuat kita puas. Kita seperti orang yang haus dan tidak pernah bisa tidak merasa haus meskipun minum dengan sebanyak-banyaknya. Semakin banyak yang kita raih dari kenikmatan duniawiyah itu, semakin membuat kita ingin untuk mendapatkan lebih dari apa yang kita dapatkan. Nah, berbeda dengan konsep as-surur yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Surur, kebahagiaan itu terkait dengan sikap kita terhadap realitas kehidupan yang kita alami, atau bahkan dalam bahasa yang sederhana dikatakan sebagai sikap positif terhadap takdir Allah bagi diri kita. Sehingga kenikmatan sekecil apapun itu kita rasakan sebagai sesuatu yang bisa membahagiakan. Karena apa? Semua kita syukuri. Ada orang yang mengatakan, sebanyak apapun kenikmatan yang datang dari Allah dan diberikan oleh Allah kepada diri kita, kalau kita tidak punya sikap qanaah, kita merasa terus kurang dan kurang. Merasa ada sesuatu yang kurang. Tetapi begitu sikap qanaah itu hadir, kita akan selalu merasa cukup dan ridho terhadap apapun yang kita peroleh dari Allah, dan ridho itulah yang menjadi pangkal kebahagiaan dari setiap orang ketika menerima kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam syukur itu ada qanaah. Di dalam syukur itu ada ridho. Sehingga ketika orang merasa cukup dengan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah dan rela untuk menerima apapun dari Allah, kapanpun, dari manapun, maka disitulah kebahagiaan itu akan kita peroleh. Nah, kita coba untuk memahami lebih dari apa yang saya sampaikan ini.
Saya beri pengantar dengan kalimat yang sederhana. Betapa banyak orang yang hingga kini tidak atau belum merasa bahagia dalam hidupnya padahal telah banyak mendapatkan kenikmatan dari Allah. Sehingga mereka pun bertanya-tanya di mana kebahagiaan itu. Duit ada, harta melimpah, jabatan sudah ia pegang, rumah lebih dari cukup, mobil lebih dari cukup. Seorang suami sudah punya istri, seorang istri sudah punya suami. Tapi kenapa kebahagiaan itu tidak kunjung tiba? Kata kuncinya karena kita belum punya sikap qanaah dan belum ridho terhadap apa yang kita peroleh. Dan disitulah sebenarnya kita masih disebut sebagai orang yang telah mengalami kufur ni'mah, belum syukur. Sehingga perlu ditegaskan, kebahagiaan itu bukanlah sesuatu yang terjadi karena kita memiliki apapun, tetapi karena kita bersyukur atas apa yang kita miliki. Oleh karena itu, jangan pernah kita menunda untuk bersyukur, karena ketika kita tunda sikap syukur kita atas kenikmatan Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada diri kita, pada saat itulah kebahagiaan yang kita dambakan itu telah dan tengah tertunda. Sekali lagi, tertunda dan tertunda karena apa? Kita tidak segera mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita. Kebahagiaan, sekali lagi saya tegaskan, akan hadir pada saat kita bersyukur atas apapun kenikmatan Allah yang telah dan tengah kita terima. Karena kebahagiaan merupakan satu keadaan pikiran, keadaan perasaan yang ditandai dengan kerelaan, kecukupan hingga kesenangan. Bahkan cinta atau perasaan yang ditandai dengan kerelaan, kecukupan hingga kesenangan, cinta, kepuasan, kenikmatan dan kebahagiaan itu mengalir saja. Jadi bahagia itu terjadi sebagai akibat. Maka ridho itu akan berujung pada kenikmatan, dan kenikmatan itulah yang kemudian kita rasakan sebagai kebahagiaan. Dan itu terjadi pada saat kita mendapatkan kenikmatan, dan kenikmatan sekecil apapun yang kita syukuri, itulah yang kemudian membahagiakan kita, menjadikan kita bahagia. Betapa senangnya orang yang sakit kemudian sembuh. Karena apa? Sembuh itu adalah sesuatu yang dia dambakan. Betapa senangnya orang itu minum karena dia haus. Begitu dia minum, lega. Betapa senangnya orang bisa makan ketika orang kelaparan. Betapa senangnya orang mendapatkan istri setelah berkali-kali dia gagal mendapatkan istri, karena betapapun ketika dia sudah melamar, ditolak dan ditolak. Kalau dalam sinetron ada ucapan gagal mening, itu kan ucapan-ucapan yang seringkali mengindikasikan ketidakrelaan. Padahal bukan gagal maning. Allah menguji kesabaran saya. Untuk itu saya harus terus melakukan tindakan dalam rangka meraih sesuatu yang terbaik dari Allah dengan upaya yang optimal, dan tentu saja doa yang insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena janji Allah itu tegas. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan mengabulkan doamu itu. Kepastian itu datang dari Allah. Cuma bagaimana Allah mengabulkan, kapan Allah mengabulkan, dengan cara apa, seperti apa, serahkan semuanya kepada Allah. Karena kita tidak pernah bisa menentukan dengan cara apa Allah mengabulkan, di mana, kapan, dalam bentuk apa Allah mengabulkan. Karena apa? Yang terbaik dari Allah belum tentu sama dengan persepsi yang kita bangun. Itu yang perlu kita sadari. Cerita yang sederhana ini, tadi saya kan mau pulang setelah asar karena saya punya tugas untuk mengajar di PUTM Putra di Lewanu. Ternyata terhalang oleh pawai Desa Taman Tirto yang tidak mungkin itu kita terobos dengan kendaraan. Sehingga manggil taksi pun taksinya akan bisa datang. Tertunda sampai menjelang maghrib. Dan saya harus pamit untuk tidak mengajar hanya karena tertunda oleh pawai yang diselenggarakan oleh penduduk Desa Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Bantul. Sampai kemudian teman-teman dari PUTM mengatakan, Ustadz saya jemput nanti setelah maghrib supaya Ustadz bisa pulang. Ya silakan. Kalaupun tidak Anda jemput tidak apa-apa. Saya jemput Ustadz.
Sehabis maghrib ternyata tidak mudah karena harus menerobos kerumunan-kerumunan yang masih tersisa. Sehingga jam 6:30 baru mobil PUTM sampai di Unires Putri, di mana saya di situ bercakap-cakap dengan Satpam UMY. Padahal Mas Fauzul sudah berkali-kali SMS. Saya katakan saya masih tertahan di UMY, saya akan segera pulang. Pas adzan Isya masih di perempatan Taman Sari. Saya katakan saya masih di perempatan Taman Sari, insya Allah saya akan datang. Begitu sampai di masjid, langsung diminta jadi imam sholat. Habis imam sholat saya siap-siap untuk dijemput dengan mobil PDM. Ternyata tidak ada satupun sopir yang standby untuk menjemput. Mas Fauzul datang dengan motor dan kayaknya mau gerimis. Saya berkesimpulan ini lebih baik pakai mobil, ngundang gokar. Wah, dengan gokar bersama Mas Fauzul. Nah, ini mobil dinas baru Baitul Hikmah sampai di sini dan ternyata membahagiakan sopir itu. Sopirnya seneng ternyata diminta ngantar di PDM padahal cuma 8.000 ongkosnya. 8.000 dari rumah saya sampai di sini berdua dengan Mas Fauzul. Naik becak nggak mungkin. Ya. Nanti gimana? Mau motornya Mas Fauzul titipkan di rumah saya. Insya Allah nanti pulang Mas Fauzul ngambil motor di rumah saya. Ya pakai gokar lagi nanti paling-paling. Ya tidak apa-apa. Memberi rezeki pada orang itu dengan niat yang mau manggil. Ya kita ini ibta binafsik, mulai dari diri kita. Ya ini yang namanya berbagi. Kita jangan berpikir ya usah manggil, nanti orang lain kan memanggil. Ya kalau orang lain memanggil, kalau orang lain berpikir sama dengan kita, ya nih wae, dudu aku. Itu bisa membuat kita tidak memberi sesuatu dan orang lain juga tidak memberi sesuatu. Akhirnya apa? Sopir taksi nganggur karena semua berpikir bahwa orang lain lah yang naik taksi. Termasuk becak sekarang luar biasa sepi kecuali becak turis. Becak turis yang sekarang lebih banyak jadi bentor, becak bermotor itu. Itu yang kemudian saya jadikan sebagai ilustrasi bagaimana kita membangun kebahagiaan. Sekali lagi saya juga perlu menjelaskan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu selalu menyebut nama gurunya, dan nama guru itu di dalam Hasanah Tasawuf selalu disebut dengan Syekh. Syekh itu nama guru. Di dalam ilmu hadis juga disebut Syekh. Syekh itu guru. Nah, Syekh yang disebut itu adalah Abu Ismail Harawi. Abu Ismail Harawi itu seorang ulama besar yang menulis kitab Manazilus Sairin yang oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dikutip di dalam kitab Madarijus Salikin, bahkan mendapatkan penjelasan yang cukup agar orang tidak salah paham dengan apa yang diucapkan dan ditulis oleh Abu Ismail al-Harawi. Karena apa? Ungkapan sofistik itu seringkali dipahami dengan pemahaman yang salah. Nah, beliau mengutip penjelasan dari Abu Ismail al-Harawi yang sering disebut dengan Syekh. Dengan sebutan Syekh yang dia katakan itu berarti dia menghormati gurunya. Dan beliau nyatakan bahwa ada satu firman Allah yang dikutip untuk menjelaskan masalah kebahagiaan ini, yaitu ayat 58 pada surah Yunus. Dinyatakan di dalam ayat ini dengan pernyataan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah. Siapa yang diperintah? Tentu saja kalau kita bicara ayat Quran, utamanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan khitabnya itu, pembicaraan itu arahnya bukan hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya pesan moral dari kata yang ada di dalam ayat ini adalah untuk kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan ya Muhammad, kepada siapa? Kepada umatmu agar mereka tahu apa? Bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah
dengan itu mereka berbahagia. Itu artinya adalah anjuran untuk bersikap positif. Di ketika kita menerima karunia Allah, sekecil apapun karunia Allah itu, sudahlah, itu yang disyukuri. Dan dengan sikap syukur itu insya Allah kita akan bahagia. Ketika kita mendapatkan kasih sayang Allah dengan rahmatnya, sekecil apapun rahmat yang telah diberikan oleh Allah itu harus kita sikapi dengan sikap positif. Ketika kita diselamatkan oleh Allah dari hal-hal yang tidak baik, ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya tidak terlibat dalam kemaksiatan yang banyak dilakukan oleh orang. Saya tidak terkena kasus EKTP. Misalnya, alhamdulillah, mau ora tau ngani. Coba nangani orang karuan. Ya. Alhamdulillah, saya tidak terlibat dalam kasus A, B, C sampai Z. Ya karena kita tidak ada di situ. Itu artinya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada penyelewengan dana haji, meskipun itu dibantah. Tapi alhamdulillah kita di sini tidak terlibat karena kita tidak ada di situ. Wah Pak, ternyata pegawai-pegawai negeri sekarang di Tengare banyak yang melakukan korupsi, terutama korupsi waktu. Alhamdulillah, saya belum pernah. Loh, Bapak belum pernah korupsi waktu? Iya, mungkin pernah, tapi bukan sebagai pegawai negeri. Karena apa? Saya bukan PNS. Wah gitu. Artinya selamat dari korupsi PNS untuk kaitannya dengan waktu. Tapi sebagai pegawai kita tidak tahu, ya. Bahkan dalam banyak hal kenikmatan Allah dan kasih sayang Allah yang sekecil apapun telah diberikan oleh Allah, di ketika kita sikapi dengan sikap syukur, itu nikmatnya luar biasa. Kita bisa tidur, alhamdulillah. Kita bisa minum, alhamdulillah. Kita bisa makan, alhamdulillah. Kita bisa ngaji, alhamdulillah. Kita bisa mendengarkan pengajian, alhamdulillah. Kita bisa ngomong, alhamdulillah. Kita bisa mendengarkan dengan telinga kita, alhamdulillah. Kita bisa melihat, alhamdulillah. Itu kan sesuatu yang membahagiakan. Jadi kata alhamdulillah itu akan menjadikan hati kita tentram, tenang dan damai. Dan disitulah kebahagiaan itu sebenarnya tercipta. Sangat sederhana. Tetapi kalau kita itu selalu berpikir negatif dan bahkan rasa kurang terhadap kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah, sebesar apapun, tidak akan ada sesuatu yang pernah membahagiakan kita. Karena apa? Semuanya terasa kurang. Saya kok cuma jadi ketua prodi, kok tidak jadi dekan. Ketika sudah jadi dekan, kok cuma jadi dekan, kok tidak jadi pembantu rektor. Ketika sudah jadi pembantu rektor, kok tidak jadi rektor. Akhirnya apa? Hawa nafsu yang kemudian muncul. Untuk apa? Untuk mendorong dirinya merebut kekuasaan dengan cara yang beragam. Sehingga orang bisa berebut. Maaf, ya, jabatan itu kan menjadi menarik ketika ada sesuatu yang memberikan nilai tambah. Nilai tambah itu utamanya materi, termasuk di dalamnya sesuatu yang punya nilai materi. Meskipun tidak semuanya yang diraih itu adalah materi, tetapi minimal ada sesuatu yang menarik untuk diraih. Penghormatan orang, status sosial, dan sebagainya. Dan itu tidak menutup kemungkinan di lingkungan kita juga akan bisa terjadi. Dan saya tadi ngobrol sama Pak Aris. Pak Aris kan ketua PDM. Pernah menjadi ketua umum, ya. Orang nomor 1, sekarang menjadi orang nomor 2. Saya kan cuma ketua PCM, jadi saya itu levelnya di bawah Pak Aris. Ya, gitu. Tapi apakah dengan level-level seperti itu saya harus mengambil jarak dengan Pak Aris? Kenapa tidak? Kita itu harus bersahabat dengan Pak Aris meskipun beda level, hanya level jabatan di Muhammadiyah. Dan kalau Pak Aris berpikir tentang jabatan, seharusnya dia pulang. Karena apa? Yang ngisi cuma ketua PCM, sementara beliau ketua PDM. Ini kuyonnya dengan Pak Aris tadi. Ini soal level Pak Muhsin, Anda enggak level ngisi saya kan ketua PDM. Gitu. Ya, saya pernah juga ditegur orang karena saya ikut Baitul Arqam dosen-dosen UMY. Iya.
Yang ngisi kan teman-teman saya sendiri, bahkan murid-murid saya yang nggak apa-apa. Yang ngisi Asep Purnama Bahtiar, Parianto, Husni, Amrianto, dan menanya, ayo sebutkan apa Muhammadiyah itu. Wah, saya nerangkan dan saya menjadi peserta terbaik. Wah, gitu. Suruh ngaji bisa, menerjemahkan Al-Fatihah bisa, menjadi imam Qiyamul Lail bisa, suruh memimpin doa bisa. Wah, itu. Suruh doa bisa, memimpin doa bisa. Sampai ketika suruh menjelaskan konsep bermuhammadiyah menurut apa yang telah dijelaskan oleh banyak orang yang menjadi tokoh Muhammadiyah, saya sedikit banyak hafal karena saya diajar oleh Pak Jinder dulu cerita. Pak Jinder kan banyak cerita tentang Kiai Dahlan, cerita tentang Kiai Ibrahim, Kiai Haji Mas Mansur, Sultan Mansur, sampai cerita-cerita tentang Kiai-Kiai Muhammadiyah yang menjelaskan tentang bagaimana seharusnya bermuhammadiyah. Saya jelaskan semua. Nah, orang-orang semacam Parianto, Asep kan blank di situ. Karena tidak pernah dapat cerita tentang itu, karena tidak pernah diajar Pak Jindar. Dari kelas 1 sampai kelas 6 bahkan Pak Jindar meminta saya untuk punya fi'ah qolilah, kelompok kecil. Bersama Hamdan Hambali, Asnawi Sarbini, Son Haji almarhum itu. Ada 6 orang saya rajin ngaji dengan Pak Jindar, dengan Pak Juwaini, untuk ngaji hal-hal yang terkait dengan bagaimana seharusnya kita bermuhammadiyah dengan benar. Malam Jumat pengajiannya saya sisa di gedung dakwah, kadang-kadang di Masjid Taqwa, kadang-kadang di rumah beliau, kadang-kadang nyilih mu'alimat. Ya, ngaji di situ ternyata itu adalah sesuatu yang membahagiakan saya pada saat saya mempersepsi itu adalah hal yang positif. Dan itu kan bisa saya share dengan orang lain. Dan ternyata orang lain pun bisa sharing dengan saya bagaimana mereka sangat bahagia ketika menerima kenikmatan yang saya persepsi kecil, tapi dia menganggap itu sebuah kenikmatan yang memang layak untuk dia syukuri. Saya tadi ketemu dengan teman saya, Caih Mubarak. Anaknya orang miskin. Bapaknya diceritakan oleh temannya itu pemulung, ibunya tukang cuci, kakaknya menjadi preman di sebuah pasar. Tapi dia menjadi guru besar UIN Bandung dan pernah menjadi tim penasehat di Mahkamah Agung untuk persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah-masalah peradilan agama. Namanya Profesor Dr. Caih Mubarak. Itu teman saya dulu. Sekarang masih aktif di Masjid Tarjir. Ketemu, Mang Sin, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mang Sin, ya ini mau sharing dengan PP Muhammadiyah Majelis Tarjih. Ayo ikut. Wah, saya orang cabang, nggak bisa di PP. Saya ketua cabang. Oh iya, Pak Musin mau siapa? Ini saya sedang melatih anak-anak UMY untuk latihan bahasa Inggris. Tadi ada workshop dan pelatihan bahasa Inggris. Tapi bukan saya yang latih itu. Kalau saya ngelatih bahasa Inggris rusak kabeh. Ada ini teman-teman yang saya menemani saja. Dan ternyata anak-anak bahagia. Karena apa? Itu yang dibutuhkan oleh mereka dan mereka bangga bisa berbahasa Inggris di hadapan dosen-dosen bahasa Inggris. Karena apa? Dipuji bahasa Inggrisnya oleh dosen-dosen, padahal ya standarnya belum maksimal. Tetapi selalu dipersepsi dengan persepsi yang bagus dan diapresiasi setiap ucapan yang dikatakan oleh mereka dengan bahasa Inggris. Nah, falyafrahu itu anjuran agar Anda betul-betul mempersepsi positif, menyikapi secara positif dengan sikap syukur, sehingga apapun karunia Allah dan rahmat Allah itu menjadikan Anda bahagia. Wa khairum mimma yajma'un. Dan semua itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Artinya apa? Apapun yang telah diberikan oleh Allah terhadap orang kafir ternyata tidak membahagiakan. Karena apa? Mereka kufur nikmat kok. Apa ada jaminan yang gajinya itu 400 juta per bulan akan lebih bahagia daripada yang gajinya cuma 1 juta? Belum tentu. Karena apa? Sikap positif mereka terhadap kenikmatan Allah belum tentu sama. Yang gajinya 399 juta itu gaji pokok, korupsi juga kok. Kurang. Padahal sudah punya Harley Davidson, sudah punya mobil mewah, rumah mewah, itu masih korupsi. Tapi ada pegawai kecil yang gajinya cuma beberapa juta, yang terus tekun bekerja, tidak pernah korupsi,
dan bekerja keras. Untuk apa? Untuk mendapatkan nilai tambah dari Allah Subhanahu wa taala karena dia ikhlas mengerjakan pekerjaannya. Dia mencintai pekerjaannya. Dan dia tidak pernah mengeluh. Karena apa? Dia menikmati hari ke hari apa yang dia kerjakan. Dan itu yang luar biasa. Dan saya yakin dia jauh lebih bahagia daripada koruptor yang sekarang sedang dikejar-kejar oleh KPK. Nah, gitu. Insya Allah. Dan saya bisa belajar dari banyak orang. Baik. Penggunaan ayat ini itu dikatakan oleh banyak orang sebagai landasan pembahasan dalam pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dan ini yang sangat tepat dikatakan. Sebab di dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada para hambanya untuk berbahagia. Karena telah atau tengah mendapatkan karunia dan rahmat Allah. Nah, kebahagiaan ini akan mengikuti Allah sebagai pemberi karunia dan rahmat. Nah, orang yang bahagia karena mendapatkan kemurahan dan kebaikan dari Allah memang sangat layak disebut orang yang bahagia karena sikap positif mereka terhadap kenikmatan dan rahmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita runut bagaimana penjelasannya kemudian. Ini kita coba untuk kita lompati karena kalau saya jelaskan semuanya nggak cukup. Ya, nggak cukup habis nih. Ini karena banyak halamannya. Dan saya kemarin jadi beritahu oleh Mas Yaya kalau ngetik jangan banyak-banyak mesin maksimal 6 halaman. Tapi karena ini adalah sesuatu yang tidak mungkin diringkas-ringkas ya sudah. Diringkas-ringkasnya paling ringkas ya seperti ini. Ya, gitu aja. Artinya ini bisa dihukumi makruh lah. Nah, 11 halaman ini. Tapi bukan sesuatu yang merupakan aib. Karena apa? Memang harus ada penjelasan seperti ini. Makanya kalau saya lompati, mudah-mudahan ayat-ayat yang kemudian menjelaskan apa yang disebut oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menjadi sesuatu yang dengan mudah bisa kita terima. Surat Al-Qasas ayat 86 ini sama. Wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitab illa rahmatan mir rabbik fala takunanna dhahiran lil kafirin. Dan kamu tidak pernah mengharap agar Al-Quran diturunkan kepadamu, tetapi ia diturunkan karena suatu rahmat yang besar dari Tuhannya. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Jadi Quran itu turun bukan karena permintaan Nabi, tapi atas dasar keinginan Allah untuk memberikan rahmat, dan Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW, dan persepsi yang dibangun oleh Rasulullah itu selalu positif, sehingga sikap itulah yang membuat Nabi Muhammad SAW itu menerima apapun yang datang dari Allah untuk kemudian dijadikan sebagai sesuatu yang membahagiakan dirinya. Sebagai akibat dari ridhonya Nabi Muhammad SAW dalam menerima firman-firman Allah yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran, tidak pernah Rasulullah merasa terbebani dengan firman-firman Allah itu. Karena apa? Semua harus dikatakan kembali kepada umatnya. Padahal Rasulullah Nabi Muhammad SAW tahu bahwa ayat ini ketika diucapkan kembali berseberangan dengan mindset mereka. Pola pikir yang terbangun pada orang-orang kafir itu tidak sama, bahkan berseberangan dengan ayat-ayat Allah yang difirmankan syirik. Itu dilawan dengan budaya tauhid. Berlawanan. Ketika orang sedang senang-senangnya menyembah berhala, Allah berfirman pada 2 surat penting yang menegaskan arti pentingnya sikap tauhid. Surat An-Nas dan surat Al-Ikhlas. Misalnya. Lalu dilengkapi dengan surat Al-Falaq. Itu menegaskan lagi. Jadi 3 rangkaian surat itu memberikan penegasan bahwa sikap tauhid itu harus Anda bangun dan harus Anda jelaskan supaya mereka mengubah mindset mereka dari mindset syirik menuju mindset tauhid. Itu berat. Sehingga Nabi Muhammad SAW dibenci orang. Karena apa? Tawarannya, jualannya itu tidak dibutuhkan oleh orang-orang pada waktu itu, bahkan ditolak. Bahkan kalau kita itu mau berpikir dengan pola bisnis, andai kata kita berdagang pada siapapun yang menolak dagangan kita dan berdagang sesuatu yang tidak dibutuhkan, kan menyakitkan, pasti rugi. Tapi orientasinya bukan pasar, orientasinya produk.
Saya akan menawarkan sesuatu yang pada akhirnya akan diterima, meskipun pada awalnya berat untuk bisa diterima oleh mereka karena perlawanan dengan mindset mereka. Enjoy aja Rasulullah mendakwakan Islam itu dengan satu asumsi bahwa ini adalah sesuatu yang asing. Dan dijelaskan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya ketika para sahabatnya bersama-sama mendakwakan Islam. Bada al-Islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba alladziina yuslihuna an-nasa 'inda fasadihim. Dulu Islam itu menjadi sesuatu yang aneh dan akan kembali menjadi aneh pada suatu saat ketika orang itu punya mindset yang sama ketika kita tawari Islam. Tetapi dikatakan tuba lil ghuraba fatuba lil ghuraba. Orang-orang yang dianggap aneh itu beruntung. Dan keberuntungannya bukan di sini, bukan di dunia, tapi akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang dikatakan beruntung itu? Yang oleh orang dianggap tidak beruntung. Alladzina yuslihuna an-nasa 'inda fasadim, yaitu orang baik yang tetap memperjuangkan kebaikan ketika hampir semua orang tidak mau memperjuangkan kebaikan atau kebenaran yang tidak dimaui oleh banyak orang itu. Ketika kita bersikap istiqomah untuk memperjuangkan kebenaran, pada saat di mana orang itu cenderung tidak mau menegakkan kebenaran, disitulah kita disebut oleh Allah dengan sebutan al-ghuraba, diwakili oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berani apa tidak kita menjadi orang-orang yang dianggap aneh tetapi mendapatkan keberuntungan dari Allah ketika kita menjadi orang-orang yang tidak ikut mainstream tetapi bersikap istiqomah untuk menegakkan tauhid pada sikap dan perilaku kita. Dan kita bahagia meskipun banyak dicela, dihina, bahkan dipinggirkan oleh banyak orang. Makhluk langka itu. Sekarang ini kan kalau ada orang tersingkir, terpinggirkan karena sikap istiqomahnya kan dianggap orang sial. Oh, iki ra gelem dijak penak kok. Dijak penak ra gelem ya wis terkoso wae kowe. Tapi orang-orang yang seperti itu ketika mereka itu betul-betul sudah yakin dengan keyakinan bahwa apa yang dia pilih itu adalah apa yang akan mendapatkan yang terbaik dari Allah, bahagia kok mereka. Apakah para pejuang yang bahkan mati dalam peperangan ketika mempertahankan kebenaran itu adalah orang-orang yang sedih? Enggak, bahagia karena itu pilihan mereka kok. Apakah para kiai yang bersikap istiqomah dan mereka tidak mendapatkan kue dunia dari para pejabat itu adalah kiai yang gagal di dalam hidup? Itu persepsi yang salah. Kalau kiai luar biasa dia menjadi kiai istana, sugih, itu bahagia. Belum tentu, karena apa? Dia mendapatkan sesuatu yang belum tentu diridai Allah. Ya itu kan sebutan masyarakat, artinya itu adalah sesuatu yang disepakati orang. Jadi kiai itu kan bukan jabatan, kiai itu kan sebutan yang disepakati oleh orang. Siapapun kalau disepakati untuk disebut kiai, ya disebut kiai aja. Tidak ada sekolahnya dan tidak pernah diwisuda. Sebut aja kiai. Nah, apakah kiai yang sukses itu adalah kiai yang diterima oleh kerajaan, oleh para raja dan dimuliakan kemuliaan dunia? Sementara kiai yang tidak dimuliakan oleh raja karena bersikap istiqomah sehingga dia tidak mendapatkan kemuliaan dunia, tidak mendapatkan kue dunia dari para raja, itu adalah kiai yang gagal, kiai yang tidak berhasil, kiai yang tidak mendapatkan kebahagiaan. Jangan pernah berpikir seperti itu. Mungkin mereka jauh lebih bahagia karena apa? Bisa mempertahankan kebenaran. Ya kalau di Muhammadiyah apa Kiai Dahlan itu adalah kiai yang gagal ketika dia itu ditentang oleh banyak orang ketika mendakwakan Islam dengan pola pikir yang berbeda dengan mainstream orang-orang yang dia dakwai. Mereka menentang. Dalam film Sang Pencerah saja itu kan kita bisa melihat bagaimana Kiai Dahlan berjuang untuk mendakwakan Islam yang dia yakini. Itu kan luar biasa tantangannya. Saya tadi cerita-cerita sama Pak Aris tentang Pak HR itu kan ada beberapa kelebihan Pak HR yang tidak membuat Pak HR kaya tuh.
Pak R kan terkenal ketua Muhammadiyah yang cukup miskin kan. Paling miskin saya nggak tahu, paling apa tidak. Tapi untuk level ketua Muhammadiyah itu dia miskin loh. 22 tahun jadi ketua Muhammadiyah orang dua rumah kok. Tapi apakah Pak R itu sedih? Tidak punya mobil, apakah sedih? Bahkan ketika dapat mobil Twin Cam dikasihkan Pak Dasron sebagai rektor UMI, apa dia itu ketika memberikan Twin Cam-nya yang berwarna biru itu sedih? Apakah ketika dia jualan bensin sedih? Apa ketika dia memakai motor bebek Yamaha itu ya sedih? Kan tidak, dia menikmati kok. Ketika Pak R naik becak untuk isi pengajian sedih. Ketika Pak R jalan kaki untuk isi pengajian itu sedih. Apa ketika Pak R itu ngisi pengajian di ranting-ranting dan menolak pengajian di istana hanya karena sudah punya komitmen untuk mengisi pengajian di ranting-ranting, dia sedih? Ora payu yang istana, payu ning ranting apa sedih? Tidak, dia menikmati betul kok. Saya pernah ngisi pengajian di tempat di mana Pak R ngisi pengajian, dia mendengarkan sampai tuntas, bahkan memberikan saran. Nek ngaji aja kok susu. Ndak sing do ngaji ora dong. Gimana? Itu kan kritiknya Pak R. Luar biasa Pak R itu memberikan kritik. Tidak mencela, dia memberikan kritik. Aja ke susu. Ndak ora dong. Aku ya dong harus tok terangke. Ning rung karuan kabeh dong lho. Nggih Pak matur nuwun. Nah, gitu. Nek maca ayat aja banter-banter berpeki. Alon-alon bae ning cetha. Nggih matur nuwun. Saya pernah ngimami Pak R di PP Muhammadiyah. Dan itu yang saya alami. Pak R itu siapa? Dia cuma seorang yang tidak kaya secara duniawiah. Gak punya gelar. Kalau sekarang mencalonkan jadi ketua Muhammadiyah itu bisa gak terpilih loh. Karena sekarang kan ketua PP Muhammadiyah kan harus S3, doktor. Kalau tidak doktor nyalon ke ora dianggap misalnya. Pak R nyalon ke saiki ra iso tompo lho. Wong ora cetha ora di ijazah Pak R, ijazah pesantren. Pada waktu itu kenapa mendapatkan pengakuan yang luar biasa, dan orang sebesar Pak Harto waktu itu kan luar biasa Pak Harto kuasaannya, itu menghormati Pak R, mengakui kebesaran Pak R, takdim, terbuka dan mencintai Pak R. Itu ceritanya Mbak Tutut kan luar biasa. Tersenani Bapak kalian Pak R ini luar biasa, selalu menanyakan kesehatannya. Bahkan ketika Pak R sakit, Pak Harto itu menjenguk. Bahkan ketika Pak R situ, Pak Harto memerintahkan kepada semuanya untuk segera berbuat sesuatu, termasuk mengirim pesawat Hercules untuk membawa Pak R ke Jogja. Bagaimana takziahnya Pak Harto? Dan itu tidak ada rekayasa, ada ketulusan dari seorang Pak Harto untuk mencintai Pak R Farudin. Pak R Farudin dapat apa dari Pak Harto? Tidak dapat apa-apa. Karena apa? Dia tahu bahwa dia bersahabat itu tidak ingin dapat apa-apa, tapi justru dia ingin memberikan apa-apa. Sehingga apa? Imbasnya di Muhammadiyah luar biasa. Kebahagiaan Pak R ketika bersahabat itu membawa berkah pada Muhammadiyah. Kan gitu. Ini cerita-cerita kebahagiaan, surur. Nah. Lalu ketika kita baca ayat selanjutnya itu di dalam surat Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nas. Semua orang dipanggil. Qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini kan janji. Dan kalau kita yakin dengan janji Allah, bahagia. Karena apa? Yang sakit itu optimis akan sembuh karena rahmat Allah. Yang miskin akan jadi kaya karena rahmat Allah. Yang bodoh akan jadi pintar karena rahmat Allah. Yang bersedih akan segera berbahagia karena rahmat Allah. Yang gagal akan segera berhasil karena rahmat Allah. Yang berdoa selalu akan dikabulkan karena rahmat Allah. Itu. Fa inni qarib, itu kata Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, itu ketika ditanyakan kepada Rasulullah tentang Allah, Allah minta kepada Rasulullah untuk menjawab, fa inni qarib, katakan bahwa aku di dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Setiap orang yang berdoa akan dikabulkan. Itu janji Allah. Wal yastajibu li wal yu'minu bi. Allah cuma minta dua hal. Apa yang saya minta? Ayo berikan. Artinya apa? Kalau Allah mewajibkan, segera dilaksanakan. Kalau Allah melarang, segera tinggalkan. Wal yu'minu bi, jangan lupa, semua harus didasarkan pada iman kepada Allah. Sehingga amal soleh itu akan punya nilai kalau dikerjakan karena iman kepada Allah.
Dan Allah akan mengabulkan semua orang yang beriman, yang beramal soleh dengan imannya, yang pada saatnya berdoa kepada Allah. Dan Allah akan memberikan yang terbaik karena terkabulnya doa-doa itu. Yang sakit gak perlu pesimis, yang miskin gak perlu pesimis, yang bodoh gak perlu pesimis, yang gagal gak perlu pesimis. Karena apa? Allah menjanjikan keberhasilan. Dan itulah yang membahagiakan. Karena apa? Kita yakin terhadap janji Allah. Begitu kita berdoa bahagia, karena apa? Kita yakin kok akan dikabulkan. Begitu kita sakit, bahagia karena Allah akan menjamin kesembuhan. Ketika kita gagal, kita yakin bahwa kita akan berhasil. Sehingga begitu kita gagal, kita yakin bahwa ini adalah satu fase di mana saya akan mendapatkan sesuatu yang terbaik. Karena Allah tidak pernah tidur, tidak pernah lupa untuk memberikan yang terbaik pada diri saya. Ini akan membahagiakan kita. Dan itu sikap yang harus kita bangun. Nah, ini cerita-cerita Korun juga begitu. Enggak usah kita bahas lagi nih Korun ini. Korun itu kan luar biasa sombongnya. Allah yang mengingatkan, dan kita tidak perlu mencontoh Korun. Justru dengan peristiwa Korun itu kita bisa belajar dari sejarah. Seperti ketika ceritanya, perlu enggak melihat film G30S? Perlu. Saya katakan perlu. Karena kita perlu belajar dari kegagalan bangsa ini untuk mengelola ukhuwah watoniyahnya bangsa ini, termasuk ukhuwah basyariahnya. Bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa ini tercapai hanya karena ada ambisi dari kelompok-kelompok tertentu yang waktu itu bernama PKI untuk merebut kekuasaan yang legal. Dan itu tidak perlu terjadi lagi oleh siapapun dan kapanpun, karena Indonesia ini butuh ukhuwah watoniyah, butuh ukhuwah basyariah dan juga ukhuwah Islamiyah yang tidak hanya untuk orang Islam tetapi untuk semuanya dengan nilai Islam yang harus mewujud menjadi sikap dan perilaku. Mestinya begitu. Tadi malam saya disetrap karena Pak harus menemani Pak Koramil untuk nonton bareng di Alun Selatan. Tapi bukan sesuatu yang kemudian membuat saya sedih. Saya justru bisa menggali informasi dari tentara yang memang geram melihat jenderal-jenderalnya dibunuh secara kejam itu. Lihat sekali ekspresi dan Koramil, orang-orang Koramil dan tentara-tentara itu. Andai kata tentara mungkin begitu. Saya bukan tentara aja gemes itu. Jenderal saja dibegitukan, apalagi yang bukan jenderal. Ini kan kejam. Dan kekejaman PKI itu jangan kemudian membuat kita dendam. Tapi kita bisa belajar. Jangan pernah kita berbuat seperti itu. Dan kalaupun pernah ada orang yang berbuat seperti itu, kita harus waspada. Supaya peristiwa itu tidak akan terjadi lagi. Oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Anak-anak kita perlu mengerti. Tapi saya tidak mau berkomentar ketika ada seorang tokoh Muhammadiyah yang berkomentar agak kurang simpatik terhadap orang yang suka menonton film seperti itu. Gimana komentar Pak Musin? No comment. Karena apa? Tidak maslahat kalau dikomentari. Karena itu nanti akan menjadi pertentangan. Karena saya bukan siapa-siapa. Dan saya mencontoh Pak Din Samsudin ketika diundang di acaranya Karni Ilyas, ILC, untuk tidak mau tampil bersama seseorang yang menurut Pak Din Samsudin itu tidak positif kalau dia tampil bersama-sama, tidak perlu disebut orangnya. Ya, gitu. Ya, tidak perlu disebut, tetapi Pak Din Samsudin bijak, tidak mau. Ya. Apalagi saya kan bukan siapa-siapa itu. Ya. Kalau saya berkomentar, yang saya komentari orang-orang hebat, itu orang akan mengatakan kowe iki sopo. Oh, iya kowe iki sopo. Maksimal kan cuma guru ngaji di Baitul Hikmah ora cetha. Ora cetha iki. Kancane Mas Arif itu, Mas Arif iki sopo kan padha-padha ora terkenal. Ya, alhamdulillah jadi mubalik tidak terkenal kan tidak perlu macam-macam. Karena terkenal. Kalau terkenal diundang kan susah. Pakai tarif saja. Pakai tarif lagi waduh. Ini repot. Ya mudah-mudahan tidak akan pernah terkenal sehingga tidak perlu pasang tarif. Nah, gitu. Pak Narno gujune. Karena saya ini pemain dadaan, pemain cadangan di pengajiannya Pak Narno. Pengajian malam Selasa itu saya termasuk pemain cadangan tetap. Nek Rawono ditelepon. Niku Pak Narno niku senengane nelpon niku termasuk Pak Kiron, Pak Musin tulungi niki kosong. Nggih, maju. Nah, sak tekane wong dai tidak iso. Saya sudah bilang sama Kirman, Miskir. Orang seperti saya enggak usah dijadwal karena tidak mengundang. Musin Haryanto ki sapa tidak mengundang. Yang diundang itu orang-orang hebat itu. Profesor, dokter-dokter orang hebat diundang. Nek wis ra iso kabeh lagi aku. Ah, ngono ngoten mau.
Ngaten mawon iki penak niku. Assalamualaikum Usin, kosong ini ki. Alhamdulillah, aku ya pas kosong. Nek pas isi aja dipaksa. Aku ngisi ning Celeban nih. Aku ngisi ning Umulharjo. Aku ngisi ki nang pundi kasihan Bantul. Niki PP Pak, iki ora masalah PP karo ora PP iki. Iki masalah janji ya ngono. Aku ngisi ning kasihan iki nek bangun jiwa. Bangun jiwa 3 ki mau niki PP ora ngono kuwi le mikir. PP ki penting, bangun jiwa ya penting. Nek aku janji ning masyarakat bangun jiwa aku ora iso batalke. Gelem po wong PP sing batalke ganti aku ning bangun jiwa. Ayo. Guyu Pak Kirman. Aku tak ganteni dhek ganteni ning bangun jiwa gelem ora? Ngono kuwi. Wah, ampun ngoten Pak Musin niki teng pengitiman mboten ngetok mun bangun jiwa ya angel nggone nyelempit ngono golek kuwi angel. Golek angel tur ra cetha. Nih, Pak, ada cetha apa-apa nih ubur hampir cepok ya. Gah, ngono. Wegah. Ini guyon saya. Mudah-mudahan tidak begitu. Karena Pak saya sering kali ngomong terus terang aja kok sama orang-orang yang suka jadi mubalik, yang sekali jadi mubalik besar itu. Jangan pernah kita itu jual mahal. Karena apa? Tabligh itu kewajiban kita kok. Dakwah itu kewajiban kita. Jangan pernah kita itu mempersulit orang. Mempermudah saja karena untuk ridhani Gusti Allah, apalagi mempersulit. Ada gampangan karena Gusti Allah ridho, apalagi mempersulit itu dilaknat Gusti Allah. Iya, saya sering ngomong seperti itu apa adanya, saya nggak punya kepentingan kok. Ora tundang ya wis malane. Ora tundang ya wis malane, nang omah malah penak ngrungokne pengajian. Nah, gitu. Ini sikap yang harus kita bangun. Jangan pernah kita itu sombong dengan apapun yang melekat pada diri kita. Karena apa? Begitu kita sombong, kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Karena kesombongan itu akan menghambat kebahagiaan yang kita raih. Begitu kita sedikit rendah hati, peluang untuk mendapatkan kebahagiaan itu sangat tinggi. Karena apa? Kita akan selalu mempersepsi kenikmatan Allah itu serba positif. Sekecil apapun kenikmatan Allah yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita. Sehingga dikatakan la tafrah, jangan terlalu bangga. Innallaha la yuhibbul farihin, karena Allah tidak suka terhadap orang-orang yang suka membanggakan diri. Baru dapat sesuatu yang bisa dikatakan orang saja, wah, langsung selfie, diunggah dimanapun. Wah, gitu. Dapat penghargaan award dari siapa? Tokoh perubahan, wah, langsung diunggah dewi. Nek unggah wong liya wis lumayan lah. Diunggah dewi rasa meneng wae wis kuwi malah disyukuri, terus bar kuwi semakin tawadhu. Karena apa? Biarlah orang menghargai kita dengan penghargaan yang bermacam-macam itu. Tapi jangan pernah kemudian melupakan diri kita. Banyak istighfar. Kalau menang, banyak istighfar. Tasbih supaya kita tidak sombong. Kalau kita itu tahu bahwa selalu kebahagiaan itu terkait dengan beberapa hal. Yang pertama misalnya ini dikatakan terkait dengan dunia dan melalaikan pelakunya dari karunia Allah. Kalau kita itu terlalu bahagia, terlalu girang, kemaki, bisa lupa kok pada Allah. Yang kedua terkait dengan karunia dan rahmat Allah. Hal ini juga ada dua macam, karunia yang terkait dengan sebab dan karunia yang terkait dengan akibat. Kebahagiaan yang terkait dengan Allah dan Rasulnya, iman, as-sunnah, ilmu dan Al-Quran merupakan kedudukan paling tinggi bagi orang yang memiliki ma'rifah, artinya pengetahuan yang dalam. Nah, ada sesuatu yang merupakan sebab terjadi sesuatu, ada sesuatu yang menjadi akibat dari ada sesuatu. Itu adalah sesuatu yang bisa menjadi kenikmatan buat kita. Dikarenakan saya akan semakin banyak bisa belajar dan orang bisa mendapatkan ilmu yang saya menjadi sebab terjadi sesuatu. Itu semua kita syukur. Itu jangan buat kita lupa pada Allah. Karena apa? Semua itu dari Allah. Dan kata apapun kenikmatan yang kita terima, sekali lagi jangan pernah kita sombong. Karena saya maka jangan itu. Kita ini cuma diberi sedikit kemampuan untuk melakukan sesuatu. Kalau terjadi sesuatu yang menyenangkan, bahagiakan itu, ingat bahwa itu dari Allah. Jangan sampai ngomong nek ra ono aku ora dadi ngene, itu kesombongan. Sekolah kene iki nek kepala sekolah mbiyen dudu aku ora iso ngene lho. Wah, itu kesombongan. Istighfar. Saya itu yang mendirikan, saya harus dihargai. Di mana keikhlasan Anda? Saya itu yang mendirikan ini loh. Kalau saya tidak mendirikan, Anda itu tidak pernah bisa bekerja di sini. Itu yang harus Anda ingat, istighfar. Lah dulu ketika Anda mendirikan itu ikhlas enggak? Kalau ikhlas, tidak akan ada ucapan semacam itu.
Biarlah semua orang menghargai dengan cara mereka. Kalau tidak ada yang menghargai, serahkan semua kepada Allah. Karena apa? Kita berbuat sesuatu. Mau dihargai silakan, tidak dihargai ya silakan. Gak ada yang kita pedulikan. Saya sholat atau tidak sholat, mau ada yang memuji, ada yang mencela, terserah. Karena apa? Sholatku itu untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu adalah sikap tauhid yang perlu kita bangun. Muhammadiyah kene iki dadi kaya ngene iki mergo aku lho. Mbiyen ketuane dudu aku ora ngene lho. Pasan diganti wong liya yo ora ngene to. Wah. Ini yang harus kita pahami. Allah itu kadang-kadang menguji kita dengan ujian yang bermacam-macam. Allah melemahkan hasrat untuk berjalan kepada dirinya dan juga ke surganya. Lalu menyuruh hati orang-orang dengan perintah yang layak untuk mereka, yaitu tinggal bersama orang-orang yang lain yang juga tinggal. Artinya apa? Di sini kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan setelah kita itu mendapatkan sesuatu yang tidak membahagiakan. Nah, di sini dikatakan kebahagiaan ini bisa hilang karena 3 macam kesedihan. Kesedihan yang diwariskan ketakutan, pemutusan, ini merupakan kesedihan orang yang tidak bergabung dengan orang-orang yang mencintai dan tidak ikut dalam rombongan cinta. Cinta kita kepada Allah dan cinta Allah pada diri kita. Jadi misalnya begini, kalau orang itu dapat sesuatu, ojo-ojo nggak hilang. Jangan-jangan sesuatu itu hilang. Kenapa kita khawatir? Allah itu tidak peduli pada diri kita kok. Ketika kita cintai Allah, insya Allah Allah mencintai diri kita karena Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Ketika kita beribadah kepada Allah, tidak mungkin Allah tidak memberi pahala. Insya Allah ibadah kita itu tidak pernah sia-sia. Ketika kita mau beramal soleh, jangan khawatir. Amal soleh kita itu akan dibalas Allah dengan balasan yang seadil-adilnya. Jangan khawatir. Kalau kita ditimpa musibah, Allah tidak pernah lupa untuk menyelamatkan diri kita. Sehingga tidak perlu kita mengeluh, mengaduh, sambat. Karena apa? Sambat itu kan tidak menyelesaikan persoalan. Kembalikan semua Allah dengan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena apa? Badai pasti akan berlalu. Musibah itu pasti akan berlalu. Dan kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik karena Allah ridho terhadap apa yang kita minta. Itu yang harus kita pahami. Kesedihan ini bisa hilang jika orangnya merasakan manisnya iman. Jadi kalau Abu Bakar itu bisa merasakan betapa halawatul iman itu membuat dia senang, gembira. Abu Bakar As-Siddiq yang merasakan janji Allah yang disampaikan Rasulullah. Ini yang sangat terkenal ini. Di dalam surat Fatir ayat 5 dikatakan, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yughrannakum billahil gharur. Hai manusia, sungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memerdayakan kalian dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu memerdayakan kalian tentang Allah. Apakah sadar? Jadi tidak perlu kita itu terpukau oleh kehidupan dunia yang memang sangat menjanjikan itu. Abu Bakar ketika dimintai sedekah Rasulullah menawarkan Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, ambil semua karena itu untuk Allah. Ini dari Allah, saya kembalikan kepada Allah. Rasulullah bertanya, hai Abu Bakar, kalau kau berikan semua, kamu punya apa? Apa kata Abu Bakar? Allah dan Rasulnya cukup bagiku. Jadi terlalu cukup bagi dirinya Allah dan Rasulnya itu. Karena apa? Abu Bakar yakin semua itu dari Allah. Kalau kita kembalikan kepada Allah, Allah akan mengembalikan dengan pengembalian yang jauh lebih baik dari apa yang pernah diberikan. Ini falsafah sedekah. Kalau kita bersedekah, jangan pernah kita merasa kehabisan sesuatu. Karena apa? Yang kita kembalikan untuk Allah dalam sedekah itu akan dibalas oleh Allah dengan sesuatu yang nilainya lebih baik dari apa yang kita sedekahkan. Itu adalah orang yang betul-betul bahagia dengan sedekahnya. Nah, kita belum bisa mungkin. Kita masih harus berlatih. Karena apa? Biasanya kalau urusan sedekah itu sak cilik-cilike. Nah, gitu. Sak sithik-sithike. Ini urusan kenikmatan duniawi sak oke-oke. Punya uang 60.000, yang satu 50-an, yang 10 itu biasanya masuk kenceng, yang sing 50 digawa bali. Bukan 50 mlebu kenceng masjid, yang 10 dibawa pulang. Bawa duit 50 Jumatan, itu biasanya yang masuk ke kaleng itu 10, sing 50 gawa bali, ojo kokean. Tapi begitu pesta sama keluarga, sing 50 tinggu, sing 10 golek wong mes. Bukan sing 50 kayak ke pengemis awake cukup 10.
Kalau ada orang yang meminta, kita punya sesuatu yang besar biasanya untuk kita, sing cilik ngwong liya. Wis sekorong piring, sing siji lawe sate, sing siji tempe, ana wong njaluk tempe nggo kowe, satene nggo aku. Biasanya begitu. Nah, ini yang harus kita balik. Berani enggak kita membangun mainstream baru, mengubah mainstream baru untuk bersedekah lebih baik dari apa yang pernah kita lakukan. Sehingga untuk Allah harus lebih baik daripada untuk kepentingan duniawi kita. Ini yang selalu dikasampaikan Pak Kiai ketika minta bantuan pembangunan masjid. Gusti Allah meng 1000. Kok nggo madang 10.000 kok. Isin karo Gusti Allah 100. Wah, karena kiai-kiai itu kan mandi, itu geni toh. Akhirnya saya ini penting Pak Kiai 100. 100 ini karo ngrundel. 100 sih Pak Kiai ini ngono rata kaya 100 seneni karo Pak Kiai. Udungane elek. Pak Kiai 100. Ojo ming 10. Madang wis 10 kok. Nggo Gusti Allah ming 10. 100. Wah, 100. Begitu masjidnya bagus bangga. Oh, kayak masjid sing biyen tak bantu 100.000. Padahal masjidnya limbangun 1 miliar. Bantu 100.000 diumum-umumke. Oh, masjidnya 1 miliar. Bantu 100.000 diumum-umumke. Malah ming entuk pinggire. Ming entuk lingire 100.000. 100.000 niki riyen sing bantu kula lho niki. Bantu pinten 100.000. Wah, regane 1 miliar punjul kok. 100.000 bangga. Apalagi sekarang masjid kan banyak yang nilainya puluhan miliar. Bantu 100.000 cerita-ceritake niku masjid niki. Niki sing bantu antara lain kula lho. Pinten bantune 100.000 lho. Wah. Oh yo. Untuk keramik piro 100.000. Ini kalau kita mau sedikit berpikir sederhana. Ya, baik, kita coba teruskan. Kesedihan yang menghilangkan kebahagiaan rasa yaitu kesedihan karena kegelapan, kebodohan. Nah, kebodohan itu ada dua macam, kebodohan ilmu dan kebodohan ma'rifah. Yang kedua kebodohan amal dan kebodohan sewenang-wenangan. Nah, keduanya merupakan kegelapan dan ketakutan di dalam hati. Jadi kalau kita itu tidak punya ilmu dan ma'rifah, kalau kita itu tidak mau beramal dan kita itu tidak tahu bagaimana berbuat sesuatu secara proporsional sehingga kita menjadi orang yang rakus, tamak, sak penake dhewe, nggo karepe dhewe, itu membuat kita menjadi kehilangan kebahagiaan kita. Ilmu itu nur, cahaya, dan itu yang akan bahagian kita. Dan ketika kita itu semua kita lakukan, artinya semua perbuatan yang kita lakukan proporsional, Gusti Allah piye, gawe dhewe piye, kita menjadi bahagia. Sekarang contoh-contoh yang pernah saya coba untuk saya katakan sudah kita amalkan atau belum? Ketika kita itu sedang bekerja, mendengar adzan lebih penting mendatangi suara adzan itu atau tetap mengerjakan pekerjaan yang kita kerjakan? Panggilan Allah lebih penting enggak daripada panggilan duniawi yang sedang membuat kita asik? Itu pertarungan. Ketika kita mendengar adzan subuh, bantal, guling, dan kasur itu jauh lebih menarik atau tidak dibandingkan suara adzan. Opone udan deres. Dan terus adem dan subuh jite atuh. Wah, alasane werna-werna ora duwe payung. Sandale bedat. Wah, dalane lunyu, peteng. Wah, rasah wae. Masan untuk sandal apik dikandani karo bojone. Sandale wis tuku anyar, Pak. Wah, ning payunge elek. Payunge siji wis apik. Wah, ning dalane lunyu e. Dalane saiki wis dikonblok. Wah, ning peteng e. Wah, alasan wae nggo Gusti Allah alasan. Iki janjane Gusti Allah iki penting apa ora to? Nah, gitu kan. Penjelasannya kan begitu. Ini yang perlu kita camkan. Jangan-jangan kita belum begitu. Kalau saya mikirnya, saya itu seringkali berdosa hanya karena ngiwake Gusti Allah. Menomor-duakan Allah itu merasa berdosa. Istighfarnya begitu mestinya. Ya Allah, kenapa kau selalu saya nomor duakan? Padahal engkau harus saya nomor satukan. Kalau sikap tauhid saya terbangun, mestinya engkau menjadi yang terpenting. Itu sikap tauhid. Tauhid uluhiyah. Allah menjadi yang terpenting, lebih penting daripada yang lain. Cinta kita kepada Allah harus mengalahkan cinta kita pada apapun dan siapapun. Itu sikap tauhid uluhiyah. Dan itu gampang diomongkan, ngamalke angel. Karena apa? Ada pertarungan di dalam hidup kita itu dan selalu yang sering menang itu hawa nafsu. Itu untuk kasus saya, kalau bapak-bapak dari ibu-ibu saya nggak ngerti. Tapi saya sering kali merasa bahwa hawa nafsu itu terlalu
kuat untuk kita lawan, sehingga sering memenangkan pertarungan, sehingga Allah kita nomor 2-kan. Nah, supaya lebih cepat ya. Yang ketiga, kesedihan yang dibangkitkan keliaran pemisahannya itu terpisahnya hasrat dan hati dari Allah. Di ketika hati dan hasrat kita itu terpisah dari Allah, maka kita akan bersedih. Karena apa? Karena kita tidak pernah merasa yakin mendapatkan pertolongan, perlindungan, perhatian Allah. Muraqabah kita hilang. Baru kehilangan duit 1.000, oleh sambat di potongan. Padahal kita punya gaji yang lebih dari itu. Baru mobil kita rusak saja, oleh sambat terakaruan, sehingga hati kita ikut terluka hanya rusaknya mobil kita. Ini rahasianya Pak R sederhana itu. Nek duwe mobil selehno garasi, ojo selehke hati. Nek mobil peyok, hatimu ra melu peyok. Nek duwe duit simpen nang rekening utawa nang dompet, ojo simpen nang ati, kok nek ilang hatimu loro. Nek lain simpen nang dompet utawa nang rekening, ilang ra apa-apa karena nang ati tidak ada duit. Di dalam hati kita nggak ada duit, karena itu milik Allah yang dititipkan kepada kita. Hilang ya wis golek meneh. Mobil peyok ora apa-apa, dandani. Nek duit orang duit genteni. Ora iso dandani, ora usah dandani. Ora iso tuku, ora apa-apa, karena orang duit kok. Itu cerita-cerita yang menarik dari Pak R. Ora iso tuku mobil, ora usah bersul, ora usah susah, urung iso kok. Nek wis iso tuku, nek penting, nek ora penting rasa. Mau mengarap masjid 100 meter yang gue mobil, merasa suwen, laku. Masjid 200 meter ngepit wiso, dadak ngeselah motor rasa ngepit wae. Yang masjid gue sandal jepit wiso, kalau dadak mau sandal, sing larang-larang malah sholat ora khusyuk utinnya hilang. Nah, gitu. Saya pernah Jumatan di Masjid Gading Baru, kehilangan sandal jepit cuma. Ini ya rekoso tenan. Karena apa? Mlaku ning aspalan panas. Panas lah. Weh panas ya ora apa-apa. Saya golek toko, ternyata 200 meter kemudian baru ada toko. Wonten sandal jepit, Bu. Weh, menawa mesin. Mbah sandal jepit. Kok dingaren teng mriki lah niki? Cekeran niki saking masjid. Ical. Nggih, diopeni tiyang. Wah, disenengi sandal jepit kula nggih. Tumbas melih nggih. Kali 12.000 Pak. Oh nggih, niki wonten gang 11 niki susuk 3.000. 3.000 digedepi Pak mesin. Gedepi napa? Panganan mawon nggih. Susuke panganan kon tuku nggih, mun mriki dibungkus mawon. Tak kene bocah-bocah kan seneng mun. Sing dodol ya pinter, taruhke ora disusuki duit, susuki panganan ben tuku. Nggih, mboten napa-napa niki wonten 11.000 tekan omah. Kali bojo kula ngoten. Oh tuku sandalnya ora Pak? Sandal isi to. Isi ning masjid kono ning mbuh ora ono diopeni wong. Oh, ilang to? Heeh. Wah. Sing nyolong kurang ajar ora usah muni-muni wong sing duwe ora muni-muni kok. Bojone muni. Sing duwe aku ora muni-muni kok kowe muni-muni to? Oh ya, ora usah muni-muni ilang ya wis. Diopeni wong insyaallah manfaat. Wis ngono didol ya ora payu asal cepet. Wis didongake manfaat bae malah dadi amal jariah. Enak no. Oh ya iya. Rasa ngresula nek ngresula terus sandale bali apa? Ya ora ya wis. Rasa ngresula. Ilangan sandal ngresula. Oh ya. Iya, itu caranya berpikir sederhana. Nah, ini uraian-uraian ini cuma memberikan keterangan yang sebenarnya tidak terlalu penting untuk kita baca, tapi kalau nanti untuk melengkapi monggo. Tapi prinsipnya begini. Hijab, halangan yang membuat kita tidak bahagia itu sebenarnya kufur nikmah. Karena kita mempersepsi serba negatif apa yang kita peroleh. Dan kebahagiaan itu sederhana seperti yang tadi saya katakan. Sekecil apapun kenikmatan yang datang dari Allah itu kita syukuri. Kita persepsi dengan sikap positif. Itu yang membuat kita bahagia. Jangan pernah mengeluh dengan apa yang kita peroleh dari Allah. Itu yang membuat kita bahagia. Ngaji disuguh gedok, alhamdulillah. Lumayan rasa godok dewi. Ya, disuguh luru nih. Wedang teh, kalih wedang putih alhamdulillah. Rasa godok dewi disuguh, engko rasa ngasai. Itu kan positif toh, rasa ngasai entuk wedang. Ngoten mawon. Itu yang membuat kita bahagia, senang. Alhamdulillah iso ngaji, sing ora iso ngaji iso akeh. Alhamdulillah iso ceramah, sing ora iso ceramah iso akeh. Alhamdulillah entuk teko ning kantor PDM, sing ora entuk teko nang kene iso akeh. Nah gitu, itu
membuat kita menjadi senang. Dan itulah yang namanya kebahagiaan yang membuat kita itu tentram, damai. Termasuk di dalam rumah tangga, semuanya serba membahagiakan kalau kita syukuri. Jangan ada kebohongan antar kita, suami istri. Hargailah suami dan hargailah istri. Kalau kita saling menghargai, insya Allah, saling menghormati, insya Allah, itu membahagiakan. Tapi kalau yang ada kecurigaan, tidak mau saling menghargai, tidak mau saling menghormati, dan selalu ada kebohongan di antara kita, menyakitkan. Nah, gitu. Tapi kalau dilalah, duwe bojo seneng ngapusi, ya disyukuri, itu namanya ujian kesabaran dari Allah. Apa itu? Ajaban di amril mukmin. Jadi orang yang beriman itu kan kabeh sarwa apik kok. Menakjubkan. Dikai musibah sabar, dikai nikmat syukur. Wah, Pak Musin. Lho niku dilala, duwe bojo niku pun rahayu cerewet. Alhamdulillah jenengan uji sabar. Pun sabar mawon. Sabar niku dadi apik lho. Sebab napa? Innallaha ma'as sabirin. Gusti Allah ki seneng karo wong sabar lho. Wah, selalu bersama dengan Allah. Wah, ya. Alhamdulillah. Pun bojo kula niku ayu, pinter, sugih, terus setia. Wah, gemati tenan kali kula. Alhamdulillah, syukur nikmat, membahagiakan. Ya kan? Syukur itu kan menambah kenikmatan itu. Ya. Syukur itu kan menambah kenikmatan. Itu jelas janji Allah kan. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, tambah nikmat itu. Ya ayo niki sakniki nek pun tuwa nggih mboten padha kaya wingi to. Yen rabi kalian jenengan umure pinten kalih dosa, selikur. Wong 20-an niku nek wedok lah ya nggih sahayu. Nek pun 70-an kan ya beda. Swidaan niku nek pun beda. Pun ampun delok niku nih. Itu kenikmatan dari Allah. Wah nggih nggih. Jadi jangan pernah kita menyombongkan sesuatu yang diberikan Allah. Syukuri. Karena apa? Ketika kita bersyukur, insya Allah, Allah akan menambah kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada diri kita. Kalau kita sabar, insya Allah, kita akan menjadi orang yang selalu beserta Allah. Karena Allah selalu ingin beserta dengan orang-orang yang sabar. Ini berpikir positif. Sekali lagi, itu yang membahagiakan. Sabar itu membahagiakan, syukur itu membahagiakan. Karena apa? Bagi orang yang beriman, tidak ada musibah yang membuat dia sedih. Karena apa? Setiap musibah yang menimpa dirinya semakin menambah kenikmatan bagi dia. Karena apa? Dia semakin bisa terlatih untuk bersabar. Semakin terlatih untuk bersabar. Artinya Allah melatih kita untuk bersabar. Dan itulah sikap positif yang kita miliki di ketika kita mendapatkan musibah dari Allah. Karena apa? Allah memberikan ujian kita untuk selalu bersabar. Ini yang selalu harus kita camkan di dalam benak kita. Dan mudah-mudahan dengan cara berpikir yang seperti ini, dimanapun dan kapanpun, seperti apapun, kita selalu akan berbahagia. Menika ingkang saged aturaken. Sudah jam 9 lebih 10 menit. Saya kembalikan Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.